Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Miftahul Rozikin, kelas 11 MIPA 4, nomor absen 8. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses osifikasi. Proses osifikasi adalah proses pembentukan tulang. Ada dua cara pembentukan tulang, yaitu osifikasi intramembran dan osifikasi endokondral. Pertama, saya akan menjelaskan tentang osifikasi intramembran. Osifikasi intramembran adalah proses pembentukan tulang tengkorak dan tulang cangkang. Selama osifikasi intramembran di tengkorak, sel-sel mesenkimal yang berasal dari perkembangan syaraf menjadi nodul padat. Proses ini diawali dengan punca mesenkimal atau sel yang dapat berdiferensi yang berkumpul dan membentuk osteoblas. Saat inilah osifikasi dimulai dan mencakup tahap-tahap berikut. Yang pertama, osteoblas kemudian menghasilkan osteoid atau tulang termineralisasi atau matriks. Kemudian sel punca mesenkimal terus berdiferensiasi. Lalu osteoblas bermigrasi ke membran dan menyimpan matriks tulang di sekitar mereka. Lalu osteoblas yang dikelilingi oleh matriks kemudian berdiferensiasi menjadi osteosit. Osteosit kemudian mengeras dalam hitungan hari. Kedua, saya akan menjelaskan tentang osifikasi endokondral. Osifikasi endokondral melibatkan pergantian tulang rawan hialin dengan jaringan tulang. Sebagian besar tulang kerangka dibentuk dengan cara ini. Tulang-tulang ini disebut tulang endokondral. Dalam proses ini, tulang rawan hialin merupakan model atau cetak biru tulang yang akan dibentuk. Pada bulan ketiga setelah pembuahan, perikondrium yang mengelilingi model tulang rawan hialin terinfiltrasi dengan pembuluh darah osteoblas, kemudian berubah menjadi periosteum. Osteoblas berkumpul pada dinding diafisis dan membentuk bone collar. Pada saat yang sama, tulang rawan di tengah diafisis mulai hancur. Osteoblas menembus tulang rawan yang hancur dan menggantinya dengan tulang spons. Proses ini membentuk pusat osifikasi primer. Osifikasi berlanjut dengan pusat ke ujung tulang. Setelah spons terbentuk dalam diafisis, osteoblas memecah tulang yang baru terbentuk untuk membuka rongga meduler. Tulang rawan di epifis terus tumbuh sehingga tulang berkembang bertambah panjang. Biasanya setelah kelahiran, pusat osifikasi sekunder terbentuk pada epifisis. Osifikasi di epifisis mirip dengan diafisis, hanya saja tulang spons tetap dipertahankan. Ketika osifikasi sekunder selesai, tulang rawan hialin sepenuhnya digantikan oleh tulang keras kecuali pada dua area. Satu, bagian dari tulang rawan hialin yang tetap berada di atas permukaan epifisis sebagai tulang rawan artikular. 2. Bagian tulang rawan lainnya berada antara epifisis dan diafisis. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.